Selamat siang, saya Griselda dari KKN BPM UGM Unisba di periode 4 tahun 2020, dan di sini saya akan mempresentasikan salah satu program kerja saya yang berjudul Usaha dalam Pandemik, Penggunaan Strategi Pemasaran Sosial Media untuk Pengembangan UMKM atau untuk para pelaku bisnis. Jadi yang seperti kita sudah ketahui sebelumnya, pandemik memang menyebabkan perputaran uang itu di pasar sangat sedikit, sehingga pendapatan banyak orang menurun dan banyak orang yang juga mengalami PHK di tengah pandemi seperti ini. Maka dari itu beberapa di antaranya memilih terjun ke dunia bisnis atau uh, mendirikan UMKM. Maka dari itu untuk meningkatkan penjualan dan menarik perhatian konsumen, program kerja ini diadakan untuk memberikan pemahaman lebih bagi para pelaku UMKM atau para pelaku bisnis untuk dapat memahami strategi pemasaran dan tips and trick untuk beriklan atau melakukan promosi di sosial media. Oke. Ini outline atau susunan presentasi pada hari ini. Pada hari ini, yang pertama adalah pengertian strategi pemasaran, yang kedua ada jenis strategi pemasaran, yang ketiga ada strategi pemasaran melalui sosial media, dan yang keempat adalah dampak dan manfaat dari strategi pemasaran. Oke, kita akan berbicara tentang pengertian terlebih dahulu. Jadi setiap perusahaan itu pasti memiliki tujuan masing-masing. Salah satu di antaranya adalah untuk memasarkan produk baik berupa barang atau jasa yang mereka tawarkan. Selain untuk memasarkan produk atau jasa, para perusahaan juga bertujuan untuk mengambil profit setinggi-tingginya. Jadi mengambil sebanyak mungkin profit. Maka dari itu mereka ingin meningkatkan penjualan mereka dari periode ke periode tertentu, dan tentu saja untuk meningkatkan jumlah konsumen yang membeli produk atau mengkonsumsi jasa mereka. Selain itu untuk meningkatkan rasa kepercayaan yang timbul antara transaksi jual beli di antara produsen dan konsumen. Strategi pemasaran juga dapat menentukan nilai suatu perusahaan dan merupakan penghubung antara faktor produksi dan konsumsi. Jadi strategi pemasaran itu merupakan cara atau penghubung dari jadi ketika suatu barang diproduksi, mereka akan memasarkan produk menggunakan strategi pemasaran atau suatu taktik tertentu, dan yang pada akhirnya akan dikonsumsi oleh masyarakat atau konsumen. Ada beberapa jenis strategi pemasaran, tetapi pada kali ini kita akan membahas dua. Yang pertama adalah direct selling atau penjualan secara langsung. Jadi direct selling ini singkatnya merupakan salah satu metode pemasaran dengan cara menawarkan produk langsung ke para pembeli. Jadi metodenya itu seperti door to door atau pintu ke pintu. Dan sebenarnya untuk cara ini pebisnis atau pelaku UMKM diharapkan dapat lebih persuasif agar dapat menarik perhatian pembeli supaya dapat meningkatkan penjualan dan meningkatkan jumlah pembeli yang menggunakan jasa atau produk dari para pelaku UMKM atau para pebisnis. Nah, strategi ini sebenarnya sangat cocok untuk pebisnis dengan modal yang kecil atau pebisnis yang mungkin baru turun ke dunia bisnis karena modalnya tidak terlalu besar. Sejak cara yang digunakan adalah door to door atau dari pintu ke pintu. Dan semenjak pandemik ini, banyak restoran atau tempat usaha yang menawarkan produk mereka secara door to door agar dapat langsung meningkatkan penjualan hari itu juga. Yang kedua adalah internet marketing. Jadi strategi ini merupakan cara untuk memasarkan produk secara online, baik menggunakan sosial media berupa website, Facebook, iklan Instagram, dan lain-lain. Jadi sebenarnya ada banyak platform sosial media yang dapat digunakan untuk memasarkan produk. Hanya menurut saya yang paling efektif untuk memasarkan produk adalah ketiga platform ini, yaitu Instagram, Facebook, dan TikTok. Jadi untuk Instagram, sejak 2016, Instagram sudah merilis Instagram Business bagi siapapun yang ingin memulai bisnis atau ingin terjun ke dunia bisnis. Dengan fitur ini, para pebisnis dapat membuat akun bisnis mereka secara gratis agar memudahkan para konsumen untuk menghubungi mereka baik melalui nomor HP, pesan atau direct message, atau email. Yang kedua adalah Facebook. Facebook juga menawarkan beberapa fitur yang dapat dioptimalkan para pebisnis untuk mengembangkan bisnis mereka dengan cara mencocokkan interest
dengan para konsumen. Jadi konsumen dapat tahu barang yang mereka ingin beli dengan cara mencocokkan interest uh, dengan para pelaku usaha yang menawarkan interest tersebut. Jadi ketertarikan yang ditawarkan oleh para pelaku usaha harus cocok dengan ketertarikan yang diinginkan oleh para konsumen. Yang terakhir adalah TikTok. Jadi sejak 2019 TikTok sudah mempermudah para pebisnis untuk dapat mengembangkan bisnis mereka melalui fitur-fitur iklan yang ada di aplikasi ini. Jadi mengapa saya memasukkan TikTok di sini? Karena memang semenjak adanya pandemik, banyak orang yang sudah beralih ke TikTok, banyak orang yang sudah menggunakan TikTok, dan TikTok sendiri menurut saya sangat mudah untuk digunakan jika ingin mempromosikan sesuatu. Jadi TikTok merupakan salah satu aplikasi yang memang sangat cocok bagi para pebisnis atau terutama pemula yang ingin mengembangkan bisnisnya. Oke, yang pertama kita akan membahas strategi pemasaran melalui Instagram. Jadi salah satu fitur yang disediakan oleh Instagram adalah fitur Insight. Insight ini dapat memberikan para pelaku bisnis itu gambaran bagaimana konsumen melihat bagaimana konten mereka di mata konsumen. Jadi yang pertama ini ada reach. Jadi reach itu dari fitur ini kita dapat melihat jumlah pengguna atau jumlah followers yang telah melihat unggahan Instagram kita di periode tertentu. Jadi misalnya contohnya ini di sini dari 5 November sampai 11 November ada total 15.278 orang yang telah melihat unggahan Instagram kita. Yang kedua adalah impression. Jadi fitur ini memberikan kesempatan para bisnis untuk dapat melihat berapa kali unggahan kita dilihat oleh followers atau pengikut dalam jangka waktu tertentu. Jadi misalnya di sini juga dari rentang 5 sampai 11 November ada sekitar 36.139 orang yang telah melihat unggahan bisnis itu. Oke, di sini juga ada bagian audience atau bagian pengikut atau penonton. Jadi dalam bagian ini pebisnis dapat tahu gender yang melihat unggahan Instagram mereka, misalnya apakah didominasi oleh perempuan, apakah didominasi oleh laki-laki, dan rentang umur followers yang mengikuti mereka. Jadi menurut saya strategi ini bagus untuk para pebisnis untuk dapat menyesuaikan konten-konten yang akan mereka unggah sesuai dengan ketertarikan followers mereka. Jadi misalnya ada pebisnis dapat melakukan penyesuaian terhadap konten yang mereka mau unggah, misalnya dari segi caption, dari segi style, atau dari segi penyajian konten sesuai dengan kebanyakan followers mereka itu seperti apa. Misalnya ada yang mungkin kebanyakan didominasi oleh perempuan, bisa didominasi sesuai gaya perempuan, atau misalnya kebanyakan yang melihat adalah remaja atau orang-orang rentang umur 20 sampai 25 tahun, itu juga bisa disesuaikan sesuai kira-kira followers itu mau melihat konten yang seperti apa. Gitu. Terus ada juga fitur lainnya. Yang pertama adalah fitur promote. Dengan fitur ini, para pebisnis dapat menarik pasar yang lebih besar sesuai dengan interest mereka. Jadi pebisnis itu dapat menentukan audiensnya sendiri atau membiarkan Instagram mengalihnya untuk mereka. Jadi pasarnya bukan hanya domestik saja, tapi sudah bisa mencapai internasional. Sehingga para pebisnis dapat menarik perhatian pelanggan dari seluruh dunia. Yang kedua adalah memanfaatkan fitur insight yang sudah saya jelaskan sebelumnya, karena dari sini kita bisa tahu seberapa besar unggahan Instagram kita sudah menarik perhatian banyak orang. Jadi di sini saya juga mau menjelaskan beberapa trik marketing lewat Instagram. Yang pertama, kita harus memilih desain yang tepat untuk Instagram kita. Jadi pebisnis dapat menyesuaikan konten sesuai dengan produk yang dipasarkan dan dengan followers yang kita punya. Contohnya bisa dilihat seperti ini. Jadi kalau kita lihat di sini, memang ini salah satu toko juga, toko cookies yang berada di Jakarta. Jadi memang feed-nya atau halaman page-nya itu sangat tertata rapi dan sudah sangat terkonsep, sehingga Instagram itu kalau dilihat itu bisa
enak dilihat dan tidak misalnya tidak kacau. Jadi semuanya tertata rapi, terkonsep, dan ini juga dapat menarik perhatian pelanggan dan meningkatkan penjualan. Yang kedua adalah kita juga harus menyiapkan caption yang baik untuk menarik perhatian pelanggan, dan caption dapat dibuat menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris tergantung kemauan para bisnis itu sendiri. Yang ketiga, kita bisa memanfaatkan Instastory karena fitur ini dapat menarik perhatian banyak audiens juga karena setiap harinya ada 25 juta orang yang menggunakan fitur ini. Yang keempat, pebisnis dapat bekerja sama dengan influencer. Jadi normalnya para influencer itu juga memasang tarif berbeda untuk setiap pengunggahan Instagram. Jadi misalnya kalau di halaman atau di page itu bisa lebih mahal dibandingkan dengan Instastory. Dan saran dari saya, ada baiknya sebelum menggunakan jasa influencer, kita juga harus meminta insight akun mereka untuk mengetahui apakah feedback yang didapat oleh kita nanti akan baik, sehingga kita tuh bisa mendapatkan hasil yang maksimal dari modal yang sudah kita keluarkan. Jadi pada akhirnya kita tidak rugi untuk menggunakan jasa influencer tersebut. Oke, jadi ini sekedar mungkin informasi tambahan aja. Jadi ini influencer-influencer yang dirasa mampu bagi banyak orang untuk mempromosikan atau memasarkan produk mereka di khalayak umum. Di sini ada Aukarin atau Karin Matilda, di sini ada Kianu, dan di sini ada Rahel Fenya. Dan lagi-lagi saya ingatkan, ada baiknya kita untuk meminta insight dari para influencer ini dan untuk mencari tahu lebih dalam testimoni-testimoni banyak orang agar apa yang kita dapatkan sebanding dengan apa yang kita keluarkan. Oke, yang kedua adalah strategi pemasaran melalui Facebook. Jadi melalui Facebook, pebisnis juga dapat membuat page atau halaman dari bisnis yang akan digeluti. Jadi pada halaman tersebut, kita bisa menjelaskan secara singkat tentang bisnis kita, menggunakan foto profil yang menarik seperti logo atau ya logo, dan kita dapat melengkapi informasi tentang kontak bisnis kita, bisa berupa WhatsApp, email, atau mungkin kontak sosial media lainnya. Yang kedua, kita bisa mencari tahu siapa saja saingan bisnis kita. Jadi hal ini dapat diketahui dengan cara mencari di kolom pencarian dengan menuliskan seperti ini. Misalnya kita ingin mencari tahu halaman-halaman tentang diet atau fashion atau makanan. Jadi kita bisa menulis pages about food that are liked by my friends, yang berarti halaman tentang makanan yang disukai oleh teman saya, atau ketertarikan yang disukai oleh teman-teman saya. Jadi mereka Facebook akan memunculkan daftarnya dan kita bisa tahu apa saja ketertarikan atau interest dari teman-teman kita dan siapa saja saingan bisnis kita. Yang ketiga, kita juga dapat menggunakan fitur insight yang dapat memberikan informasi kepada kita tentang kapan followers kita kebanyakan online, postingan mana saja yang dapat reach dan engagement atau perhatian besar, dan postingan dari saingan kita yang mendapat perhatian besar juga dari para followers mereka. Dan selain beberapa fitur yang disediakan oleh Facebook, Facebook Ads juga dapat digunakan untuk tempat beriklan yang memungkinkan para bisnis untuk mendapatkan audiens yang lebih banyak. Oke, yang ketiga adalah strategi pemasaran melalui TikTok. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan tadi, sejak 2019 sudah mulai banyak orang yang menggunakan TikTok. Dan 2020 karena adanya pandemi, makin banyak orang lagi yang menggunakan TikTok. Dan jika kita ingin beriklan melalui TikTok, kita harus membuat TikTok Ads terlebih dahulu, dan kita bisa menentukan target, tujuan, durasi, dan biaya pengeluaran untuk beriklan di TikTok Ads. Selain itu, menurut saya TikTok itu sangat mudah untuk digunakan jika ingin beriklan. Jadi pebisnis pun dapat langsung mendesain konten iklan mereka melalui fitur-fitur yang disediakan oleh TikTok. Selain itu, menurut saya TikTok itu sangat mudah karena kita bisa langsung melihat jumlah orang yang menonton video kita. Jadi misalnya di sini ada 7.895 yang sudah melihat video kita. Selain itu,
memang di TikTok itu banyak sound yang sudah disediakan oleh para content creator sehingga kita bisa mencari sound yang kira-kira cocok untuk menjadi background musik untuk kita mempromosikan suatu barang sehingga ketika orang lain mengklik sound itu kita bisa mereka bisa tahu uh, kalau kita juga menggunakan sound itu dan mereka bisa tahu siapa saja yang menggunakan sound itu dan bisa saja mereka melihat konten kita dan memudahkan mereka untuk melakukan pencarian terhadap konten-konten kita yang lain. Oke, jadi ini part yang terakhir. Di sini saya akan menjelaskan dampak dan manfaat penggunaan sosial media bagi pebisnis. Jadi yang pertama, sosial media itu berdampak besar bagi UMKM dan pebisnis untuk dapat berinteraksi dengan para konsumen tentang pemasaran produk, kepuasan maupun kritik dan saran mengenai produk atau layanan yang diberikan. Dan poin yang kedua itu sejalan dengan poin pertama. Jika komunikasi berjalan baik antara pelanggan dan pebisnis, akan timbul kepercayaan dari kedua belah pihak sehingga dapat mempercepat pertumbuhan bisnis. Dan poin kedua ini menurut saya juga bagus karena jika beberapa orang sudah puas terhadap layanan dan transaksi jual beli dari bisnis tersebut, mereka akan menyebarkan itu melalui mulut ke mulut sehingga semakin banyak orang yang tahu, semakin banyak konsumen dan semakin banyak penjualan akan meningkat, profit semakin bertambah dan bisnis akan cepat tumbuh. Dan yang terakhir adalah dampak lainnya dari kemudahan berinteraksi adalah sosial media dapat meningkatkan penjualan bagi pebisnis seperti yang sudah saya bilang sebelumnya atau pelaku UMKM karena dapat menjangkau pasar dan audiens yang lebih besar dan tidak terbatas pada pasar domestik saja tetapi juga pasar internasional. Oke, sepertinya itu saja dari saya. Kalau misalnya ada yang salah atau ada kata yang kurang berkenan, saya minta maaf. Semoga presentasi ini dapat berguna bagi para pelaku UMKM atau para pebisnis untuk dapat mengembangkan bisnisnya lebih jauh lagi, terutama di era pandemi seperti ini. Terima kasih dan sampai jumpa.